الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashsyiral mu'minina alladzina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwah fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya pemirsa TVRI dan santri-santri Pondok Pesantren As-Sakibiyah yang berbahagia. Pertama, kembali marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu luar biasa. Ya. Seandainya kita hitung, seandainya kita teliti, ya, maka kita semua itu tidak akan bisa untuk menghitungnya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Wa in ta'uddu, seandainya engkau semua menghitung nikmatallahi akan nikmat Allah, la tuhsuha, pastilah kalian semua itu tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Nikmat apa, Bapak? Nikmat hidup, nikmat bernafas, nikmat bisa bergerak, nikmat sehat, nikmat sempat, apalagi nikmat kita bisa bermujalasah di tempat ini dalam keadaan sehat wal-afiyah. Alhamdulillah. Ya. Baik pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa salawat dan salam tentunya kita senantiasa limpahkan kepada junjungan kita
baginda alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, para pengikutnya ya, ila akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai umat manusia hendaknya bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pedoman hidup berupa agama. Para ulama memberikan definisi tentang masalah agama. Definisinya adalah agama itu adalah tatanan, ya. Tatanan yang mana manfaatnya itu digunakan sebagai sarana untuk mencari keberuntungan dunia dan akhiratnya. Ya. Jadi tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama kepada kita itu supaya kita semua itu sa'adah, beruntung di dunia, sa'adah fil akhirat. Lah, perangkat agama yang Allah turunkan kepada kita ini ya sebagai umat Islam, khususnya umat Islam itu adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia. Ya. Lah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan kepada kita sebuah patokan. Apa? Patokan Al-Qur'an. Ya. Apabila kita semua itu mau berpegang teguh kepada Al-Qur'an ini, maka kita semua tidak akan tersesat selama-lamanya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum lam tadillu abada. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka ini yang seandainya kalian itu mau berpegang teguh kepada keduanya, lam tadillu abada. Pasti kalian itu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Nah, apa itu? Al-Quran dan Al-Hadis. Maka beruntunglah, bersyukurlah kita sebagai umat Islam, ya, ditakdir oleh Allah, ya, seperti ini. Kemudian dikaruniai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran turun kepada kita, ya, kepada kita di alam dunia ini itu berproses, ya. Kalau dari Lauhul Mahfud, ya, itu bentuknya adalah satu kesatuan. Jadi gemblengan kalau istilahnya itu mujmal. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ila sama'id dunya. Ya, ke langit dunia. Ya, ke langit dunia. Lah di situ kemudian diturunkan berangsur-angsur sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kebutuhan kala itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an sebagaimana di dalam surat Al-Qadr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun ya hatta matla'il fajr. Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan ke alam dunia ini, ya. Itu fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar ini kapan? Fi syahri Ramadan. Jadi kalau sampean, ya kita ini mau nyari Lailatul Qadar, Pak, nanti malam aku tak nyari Lailatul Qadar, Pak. Loh, ini bulan apa? Kan begitu. Ini hari apa? Ini syahrun apa? Bulan apa? Harus tahu. Syahrul Muharram atau Syahrul Safar atau Syahrul Maulid, kita masih mencari Lailatul Qadar. Enggak bakal ketemu. Allah katakan, ya, bahwasannya Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Begitu. Ya. Pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan Al-Qur'an. Lantas sebagai ungkapan syukur kita,
Karena Allah sudah memberikan pada kita petunjuk, ya, hidayah, ya, jalan yang terbaik, jalan yang lurus. Apa yang sekarang kita lakukan dengan Al-Quran ini? Ya, Al-Quran ini, ya, tentunya punya fadilah, punya keutamaan yang sangat luar biasa, ya, yang sangat luar biasa. Ya, yang pertama di antara keutamaan yang Al-Quran kandung, ya, yang Al-Quran ada ini, yang pertama adalah setiap huruf-hurufnya itu yang kita baca bernilai pahala. Ya, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat hadis Imam Tirmidzi, ya, hadis Hasan, baginda Rasulullah menyampaikan, "Man qara'a harfan minal Qur'ani." Barang siapa yang membaca Al-Quran, ya, ya, harfan saja, satu huruf saja, ya, satu huruf, ya, bukan satu kalimat, tapi satu huruf, ya, falahu bihi hasanatun, falahu maka baginya, bihi sebab, ya, sebabnya hasanatun satu kebaikan, satu huruf saja mendapatkan satu kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata baginda Rasulullah. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi walakin alifun harfun wal lamu harfun wa mimu harfun. Tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alhasil wa natijatuh, natijah atau kesimpulannya berarti alif lam mim itu sudah bernilai 30 pahala. Masya Allah, ya, apalagi kalau kita cuma baca surat Al-Baqarah, ya, Al-Baqarah itu berapa ayatnya, anak-anakku? 200 berapa? Ayo yang bisa pulang duluan. Berapa? 280. Oh, 1. 280. Nah, cari nanti di rumah masing-masing, ya. Apalagi surat Al-Baqarah, Masya Allah, ya. Banyak, setiap huruf-hurufnya itu luar biasa, ya, bernilai pahala. Dan agak melebar dikit, surat Al-Baqarah itu apabila kita baca di dalam rumah kita, maka penghuni, maaf, alam gaib lainnya, setan-setan yang menggoda itu akan pergi. Ya, penting bagi kita di rumah-rumah kita itu budayakan membaca surat Al-Baqarah. Ya, lari mereka. Ya. Satu. Kedua, fadilah orang yang membaca Al-Qur'an, ya, itu akan diberikan ketenangan, diberikan ketenangan. Ya. Sebagai ungkapan syukur, mari kita baca. Bacanya di mana? Ya di rumah. Ya. Orang yang membaca Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada mereka, yakni ketenangan, ketentraman hidup. Ya. Ibrahim Al-Khawas, ya, menjelaskan di antara cara kita mengobati hati. Hati kita sakit seandainya, gundah gulana, lagi galau men, ya, lagi galau gitu. Itu Masya Allah, di antara salah satu obatnya adalah qiraatul Quran bitadabburi. Membaca Al-Quran, berusaha untuk memaknai setiap lafaz yang diucapkan. Yakin akan menjadi tombo yang cespleng bahasanya. Tahu cespleng? Mujarab, guys. Ya, mujarab. Gitu loh. Yang pertama, ya, Al-Quran. Jadi ini penting bagi kita, ya. Terus kita bacanya di mana? Yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, kalau kita kutip di dalam hadis, nawwiru buyutakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Ya. Nawwiru, terangilah buyutakum, rumah-rumah kalian, bis-sholati, dengan salat, wa qiraatil Qur'ani, dan bacaan Al-Qur'an. Ini perintah Nabi loh. Manfaatnya untuk siapa? Baginda Rasulullah sudah wafat, ya, sudah meninggalkan kita duluan. Tetapi pesan-pesan beliau sangat berharga untuk kita. Beliau berpesan kepada kita, apa itu? Nawwiru, terangilah rumahmu. Nih.
Bisolati dengan sholat. Ai sholat sunnah. Maksudnya sholat sunnah. Mau sholat rawatib, ya, sholat duha, sholat apalagi tahajud, ya, sulusul lail, ya, sepertiga malam, masya Allah, ya, wa mahalluh mustajab. Tempat itu yang mustajab, waktu itu mustajab, ya. Itu anak-anakku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qiraatil Quran, dan bacaan Al-Qur'an. Terangi rumah kalian. Rumah mewah, ya, rumah megah, itu belum tentu menjadikan penghuninya itu akan tentram. Ya. Penghuninya, ya, bukan tentram, tapi bisa jadi sebaliknya karena mungkin punya masalah lain. Ya, rumah yang reot belum tentu menjadikan penghuninya susah, sedih, tidak. Tidak mesti demikian. Tetapi patokan yang harus kita gunakan adalah berpijak kepada yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Supaya rumah kita terang, supaya rumah kita itu menjadi tempat yang indah, tempat yang nyaman. Mari terangi rumah kita dengan qiraatul Quran. Itulah. Kapan? Fi kulli sa'ah. Di setiap waktu. Enaknya kapan, Pak Ustadz? Ya, anak-anakku, apalagi kita bangun tidur, awali, ya, setelah sholat, ya, dengan bacaan Al-Quran. Kapan lagi? Qoblal maghrib. Sebelum maghrib. Nih. Bagaimana kalau kita melihat para sahabat-sahabat Nabi, ya, ulama-ulama salaf, mereka itu subhanallah, ya, riungan-riungan yang terdengar di rumah-rumah mereka, ya, di istana-istana mereka, ya, bacaannya seperti tawon. Tahu tawon, ya? Ngungung, bukan ngungungnya, ya, tapi suara-suaranya itu, bacaan-bacaan Al-Quran itu, rengeng-rengengnya itu terdengar sampai luar. Para sahabat-sahabat, para ulama-ulama salaf. Lah, maka dari itu, anak-anakku sekalian, sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah menurunkan Al-Qur'an kepada kita. Mari, yang pertama adalah kita baca. Kita baca. Terus di mana? Ya, di rumah-rumah kita. Pak, kalau di rumah nggak sempat gimana, Pak? Bolehkah kalau kita sambil jalan? Boleh. Boleh. Sambil jalan boleh. Naik kendaraan, boleh. Asal tidak di tempat-tempat yang kotor. Pak, nggak sempat nanti masuk kamar mandi ngaji. Nah, ini salah tempat, ya. Ini. Baik pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak-anakku, santri-santri Ponpes As-Sakibiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara cara kita mensyukuri nikmat Allah atas diturunkannya Al-Qur'an kepada kita, ya. Dan selain daripada kita membaca, ya, mari kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Mengamalkannya gimana, Pak? Belajar sedikit demi sedikit. Potretnya siapa, Pak, kalau di Ponpes ini? Lihat guru-guru kita, lihat para pengasuh kita, lihat para masyayikh kita, ya. Al-alim, al-alamah, guru-guru kita, ya, khususnya, ya, Pak Kiai Haji Irsyad Ma'ruf, ya, wa ahli baiti. Yuk, kita lihat bagaimana beliau-beliau ini, perilaku-perilaku beliau, akhlak beliau. Nah, ini salah satu langkah kita untuk melihat Al-Qur'an. Itu loh. Melihat Al-Qur'an bagaimana caranya. Baginda Rasulullah, kalau kita melihat para sahabat, melihat potretnya Rasulullah, ya, bertanya kepada istri Rasulullah, ya. Ada satu riwayat dikatakan, pernah ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Ibunda Aisyah, bagaimana sih perilakunya baginda Rasulullah? Terus jawab oleh
Ibunda Aisyah, kana khuluquhul Quran. Baginda Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Perilakunya mencerminkan Al-Quran. Bagaimana perilaku Al-Quran? Ya setiap Al-Quran, di dalam Al-Quran banyak dijelaskan. Perilaku seorang muslim, perilaku seorang muslimah yang baik. Dalam berbicara, dalam bertutur kata, dalam setiap keadaan, lengkap. Kalau kita nggak menemukan Al-Quran bagaimana? Ada di dalam hadis. Bayan. Ya, gunanya hadis itu adalah bayan, penjelas daripada pada Al-Quran. Itulah. Baik anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kita, yakni Al-Qur'anul Karim. Ya, bacaan yang istimewa, bacaan sepanjang masa, bacaan yang bisa memberikan kepada kita ketentraman, kebahagiaan, dan terkhusus adalah petunjuk hidup bagi kita. Kita sebagai muslim hendaknya senantiasa dalam kehidupan kita sehari-hari berusaha untuk membaca, mempelajari, membaca Al-Quran. Karena di dalam setiap bacaan-bacaan Al-Quran yang kita lantunkan itu bernilai ibadah, bernilai pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belajar Al-Quran, ya, orang yang belajar agama, dia akan mendapatkan naungan daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belajar, ya, dia akan didoakan oleh penghuni langit, penghuni laut, penghuni darat, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya itu, mereka akan mendoakan bagi orang-orang, pada orang-orang yang menuntut ilmu, ya, seperti kalian semua ini. Terus anak-anakku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membaca, ya, mempelajari, marilah kita senantiasa berusaha untuk sebisa mungkin mengamalkan akan isi Al-Qur'an. Ya. Tentu kita semua manusia biasa, manusia yang serba kekurangan, ya, bukan berarti kita tidak bisa mengamalkan semuanya, ya. Tidak, tetapi marilah kita belajar sedikit demi sedikit, step by step, ya, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya mengamalkan Al-Quran? Bagaimana? Kita pelajari, ya, di antaranya kehidupan Rasulullah. Kehidupan Rasulullah. Belajar dari situ. Tahu Rasulullah itu bagaimana kehidupannya, ya, karena akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Begitu, ya. Contoh yang ringan-ringan saja. Seperti halnya Rasulullah itu basaman, ya. Orang yang murah senyum, ya, murah senyum, ya, jadi orang jangan cemberut aja, ya, murah senyum. Ya. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita, bisa memberikan motivasi untuk kita, semangat di dalam membaca Al-Quran, semangat di dalam mengamalkan isi Al-Quran, dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.